Mungkin diulangi. Ya, di materi keempat ini kita mau belajar tentang bagaimana pengurus masjid bisa memanajemen sumber daya manusia. Ya, bisa nggak kita menggunakan AI? Sangat bisa, gitu ya. Nah, hal-hal yang saya sampaikan ini sebenarnya sudah saya spill di awal-awal. Tapi kita akan lebih mendalami lagi. Kenapa SDM ini kita masukkan sebagai kurikulum ya dalam UI? Karena inti dari masjid adalah mengelola SDM, betul nggak? Ya, banyak-banyak kita nyalahin orang, padahal kita memberi tugasnya nggak detail, betul ya? Nah, Ya. sekarang Bapak Ibu sekalian dengan ada ChatGPT ini, dengan adanya AI, bisa kelola semua SDM sebanyak apapun. Inti dari SDM adalah kalau SDM itu pintar Pak, cerdas, IQ-nya di atas rata-rata, kasih dia masalah. Tolong kau pikirkan, bantu aku pikirkan. Tapi kalau dia tuh nggak pinter, kasih dia tugas. Nah, pada saat kasih tugas ini kalau nggak ada SOP, itu kacau Pak. Dia Oh iya. masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu ya. Kalau nggak selesai, dia bilang, kapan ngasih tugasnya? Ah, kan kacau Pak. Oh iya ya, saya lupa juga gitu kan. Maka perlu tertulis. Ya. Nah, dalam manajemen masjid, itu dalam manajemen ada istilahnya SOP. Kita mau bikin panduan, bisa nggak kita bikin panduan ya untuk masjid kita. Sekarang kita coba lihat. Ini contoh saja ya. Contoh saja, misalnya kita kepengen memberikan tim kebersihan. Nah, promnya kira-kira gini. Ya, promnya. Saya ingin buat SOP bagi petugas kebersihan di Masjid Nurul Fajri. Buatkan SOP dalam bentuk tabel, rincikan jam dan apa saja yang harus dilakukan setiap hari. Setiap hari ya. Ya. Nah, kita copy. Kita coba lihat dia spesifik apa enggak? Spesifik apa enggak? Ini kita runtut aja dengan yang kemarin ya. Kita ketikkan di sini, kita enter. Nah, seperti ini Bapak Ibu sekalian. Mulai jam 5 dia sudah tahu bahwa untuk masjid mulainya jam 5, bukan jam 8 gitu. Kan hebat ya ChatGPT ini ya. Tapi yang berbayar ya. Kalau yang nggak berbayar saya nggak ngerti. Nih, Dan ini dia saya sudah juga nggak. ya, teman-teman boleh Ya, coba. saya langsung praktek. Ya, nggak tahu nih sama apa enggak, karena kualitas interaksinya antara ChatGPT-nya punya bapak-bapak dengan punya saya tentu berbeda. Saya hampir hampir setiap hari pakai ChatGPT ini untuk mengerjakan berbagai macam tugas. Bahkan yang bukan tugas saya gitu ya, mengawal pilkada kayak gitu-gitu dia pakai ini. Ya, pakai ChatGPT ini. Oke. Nah, ini sudah ada tugas harian. Gitu ya. Tugas harian. Menyapu kembali ke ruang utama, memastikan ini kalau misal kurang sempurna harus Bapak edit lagi. Ya, harus Bapak edit lagi. Nah, Ini bahkan saya ketik pakai nama masjid saya, Bung Ben. ya, Ini keluarnya apa? malah dari jam 4 malah mulainya. Cepat ya. Ya beda-beda. Berarti punya Bapak lebih soleh dibandingkan punya saya. Dia masih Terus masih tabelnya waktu, tugas, sama ada keterangan kalau di saya di tabelnya. Oke. Ya, ini saya kalau kemarin kita sudah belajar beda apa namanya? Beda beda orang, beda dia ininya, treatmentnya. Nah, kalau kita Oke. kepengen kepengen tadi punya Pak Afif ada berapa kolom? Ada 3. Tiga, satunya lagi apa? Keterangan. Keterangan. Kita bisa minta tambahkan di sini Pak Afif. Tambahkan satu kolom lagi ya tentang deskripsi Tugas. atau rincian tugas. Tugas. Ah, gitu ya. Job description lah istilahnya. Nah, Dapat Pak. Oh, ini sampai fokus ya tuh ngambil peralatan kebersihan, bersih lantai. Kayak gini nggak bisa ngelak Pak, Iya, sip. ya kan? Mantap. Nggak bisa ngelak, ya. Nah ini nanti tinggal ditandatanganin. Nurul Fajri nanti di bawahnya. Ya ini dikasih rekomendasi lagi. Pastikan peran kebersihan segala macam. Di bawahnya bisa kita kasih berikan, ya kan? Eh, misalnya gini, jadikan SOP tersebut menjadi surat
keputusan Ketua DKM Masjid Nurul Fajri Bekasi misalnya. Bentar. Ah, kok gini kan ngeri Pak orang. Ini hebat nih. Semuanya serba tertib kan? Oh, kita lihat di bawahnya. Jadi ini akan membantu Bapak Ibu sekalian efektif ya. Nah, ini SOP. Saya nggak perlu merincikan, tapi ketika ada departemen-departemen di masjid, Bapak Ibu sekalian harus bikin SOP dan ditandatangani jadi SK seperti ini, tempel. Jadi kita kan banyak kerjaan, Pak. Kadang-kadang yang anak muda tuh brengsek juga kalau kita gak kasih ini kan kita yang disalahkan. Kemarin kok tugasnya nggak ini, kenapa ini? Wah, kacau kita yang Ya. disalahin, padahal kita yang bantu dia ya kayak gitulah ngurus SDM ya. Harus sabar-sabar. Tapi sabar itu kata Ustadz Sarip, ya itu arti bertahan dan melawan. Ya bertahannya itu kita belajar gitu kan. Melawannya kita pakai ini supaya nggak dibelok-belokkan. Ya. Oke? Ya, ini kita belajar ChatGPT. Bisa nggak Bung Ben untuk lebih detail lagi, misalnya SOP sekretaris, bendahara? Ya silakan coba sendiri. Ya silakan coba sendiri. Nih ini tentu saja harus diedit lagi yang kurang, yang terlalu banyak ya dikurangin apa segala macam. Kita nggak bisa ambil sesuai dengan apa yang diberikan ini. Tapi minimal kita sudah ada draftnya untuk dibahas. Begitu ya. Nah ini Mantap, Bung Ben. untuk apa? Mantap ya. Mantap. Nah ini harapan saya ke depan, kenapa ini kita jadikan kurikulum, ya masjid-masjid yang ikut ini itu sudah harus bisa bikin kayak gini-gini. Dulu saya yang mengawal ini di Munjalan Pak, dan itu pusing banget. Karena harus bikin SK itu nggak gampang. Gampang. Ya. Sekarang sudah ada ChatGPT, itu mudah. Ini saya baru 3 bulan, bertahun-tahun lamanya saya harus ngonsep satu persatu itu. Wah itu perlu apa ya, effort, perlu wawasan, dan nggak ada yang bisa menggantikan sampai sekarang. Ya, tapi ada ChatGPT ini banyak yang bisa menggantikan. Tapi di Munjalan nggak ada yang mau belajar Pak ChatGPT Pak. Oh Ya gitu. terserah. Saya sering tawarkan. Masa, Bung Ben? Masa Ya, nggak mau mereka? eh, saya susah cerita. Anak-anak milenial nih apa ya? Terutama yang keluaran dari pondok tuh agak sedikit saklek. Dia nggak mau belajar dari orang yang ya agak repot lah, agak repot ya. Kurang peka gitu, kurang peka. Ini anak-anak milenial sekarang yang banyak di Munjalan. Mau belajar tapi nggak mau intens seperti bapak-bapak ini nih. Belajar urut gitu ya. Dia tahu tapi kulit-kulitnya aja. Oke? Ben, Ya, apakah masih aktif di Munjalan? saya sebagai pimpinan saya aktif, Pak. Cuman sebagai pemikir sudah nggak aktif lagi. Siap. Makanya saya Atau bikin mau pesantren. bikin masjid sendiri nih? Pesantren terbuka ini masjid sendiri, tapi ini bagian dari masjid kita semua lah. Cuman dia berbentuk pesantren. Ini juga masjid. Jadi saya sudah pensiun. Pensiun itu maksudnya sudah nggak runtut lagi ya. Udah ngawal 10 tahun, saya pikir sudahlah. Harus ada pengkaderan. Jelek itu asli sudah dibikin, bagus ya berarti karyanya generasi zaman now. Gitu. Harus berani kita. Harus berani. Cari tantangan yang lebih baik. Baik, kita lanjutkan. Ya. Nah, kadang-kadang di masjid kita sering kali bikin relawan. Betul ya Pak? Ya, ya. Ya, misalnya panitia apa segala macam itu juga susah. Kalau rapat nggak efektif. Misalnya kita kepengen bikin tablik akbar, ya kita harus siapkan dulu rincian tugasnya. Begitu rapat satu kali udah dikasihkan aja lembarannya. Bagaimana caranya? Setuju. Ya, bagaimana caranya? Teman-teman kemarin udah saya untuk merancang event plan. Nah, kita kan waktu event plan kan kita sudah dapat rincian departemen apa saja, ya, gitu ya. Misalnya gini, saya ingin membuat SOP bagi relawan yang akan mengamankan acara tablik akbar, ya. Ini kita tambahin ya di Masjid Nurul Fajri Bekasi misalnya. Di Masjid Nurul Fajri Bekasi.
buatkan SOP bagi relawan pada bagian penjagaan parkir, relawan kebersihan, relawan di sekitar panggung, dan relawan bagian konsumsi tamu undangan. Ya, ini kita minta dia ada berapa petugas ini kan? Ya. Oh, udah. Nah, kita bisa tambahkan sajikan dalam bentuk tabel, biar mudah. Kita copy, kita paste di sini. Kita enter. Nah, dia dapat Pak sudah. Jaga parkir, apa aja, apa aja. Ya. Ini udah langsung di print, dikebagikan. Rapat sekali itu sudah tahu dari rinciannya. Ada pertanyaan, gitu aja kita mimpinnya kan. Gak ada, udah, tutup. Kerjaan lain lagi, gitu. Saya juga sama Bung Ben. Ya. Jadi saya suka bikin udah desain semua pakai PowerPoint, Infocus. Jadi rapat sekali langsung beres. Ya, supaya kita kan banyak yang kita urus di masjid ya. Kalau kita nggak cepat kerjanya tewas kita Pak ngurusin manusia banyak. Ya kan? Harus cepat kerjanya. Baik, ini apa kepentingannya? Kalau ada seperti ini, Bapak Ibu sekalian nggak takut mengatur banyak manusia. Oke, yang organik petugas kebersihan kita sebagai marbot ya digaji bulanan segala macam. Tapi kalau misalnya untuk event-event besar, ya itu cukup mengangkat relawan saja. Relawan tuh ya kasih nasi bungkus, ya kan, kaos, sudah cukup gitu ya. Selesai event, selesai, nggak ada lagi beban. Jadi kita bisa memberdayakan juga SDM yang ada di sekitar masjid, jamaah kah, anak-anak muda kah. Tapi kalau misalnya kita mimpinnya nggak benar, habis Pak kita dicaci maki Pak. Itu gara-gara itu tuh barbotnya nggak benar itu. Ah gitu kita disalahkan lagi. Kalau gini kita bisa mengantisipasi. Ya, oke, baik. Nah, lalu mungkin teman-teman berpikir, ini kita harus merekrut nih, ya. Kita harus merekrut relawan. Ya, kita mau bikin flyer. Nah, tapi kita nggak punya waktu untuk menjelaskan. Kita minta ChatGPT ini ya untuk buatkan naskah untuk bikin rekrutmen. Ya, kita bikinnya seperti ini. Saya ingin melakukan rekrutmen relawan untuk mensukseskan acara tablik akbar bersama Ustadz Abu Somad. Buatkan naskah untuk saya agar bisa diolah menjadi banner ya. Sementara punya lagi kosong. Rekrutmen. Nah, yang bocor. Saya mau ditingkat. Pendaftaran. Ini lagi tadi. Ya. Nah, jadi udah, biar ini kita belum bisa langsung kirim pakai chat. Tolong bikinkan ini gitu ya. Biar kita udah belum? Belajar ya. Ini saya lagi belajar caranya. Ini Zoom nih belajar itu. Ini. Nah, ini Pak, ini langsung kita kopas, bisa kita jadikan materi di WhatsApp atau langsung kita kasihkan kepada desainer, tukang cetak ya. Biar dia nggak lagi nanya-nanya apa nih materinya. Kita suruh hari ini, 2 minggu lagi baru jadi. Kenapa dia harus mikir lagi? Dia mau dicari yang lebih mudah gitu. Kalau desainer tuh ya. Tapi kalau kita datang di percetakan bawa konsep ini, kita dulu dikerjakan. Karena dia tinggal ketik, nggak perlu lagi ngetik, tinggal kopas-kopas saja. Bisa dipahami? Ya, artinya Bapak Ibu sekalian juga bisa menjadi pengarah media komunikasi. Walaupun yang desain ini bukan orang masjid, tapi dengan ada ini dia lebih cepat. Dia pasti akan suka kalau kita minta dia desain media. Termasuk ini juga bisa dipakai bikin banner, bikin media komunikasi, bikin chat, bikin pamflet, ya, dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke. Baik. Nah, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Apalagi yang mau kita pelajari? Ya. Nah, setelah ada rekrutmen relawan, kita perlu bikin pelatihan. Ya kan? Ya pelatihan semacam briefing lah. Mungkin bukan briefing lah ya. Bukan pelatihan tapi briefing. Pengarahan lah, pengarahan. Nah, kita bingung apa nih yang mau diarahkan nih.
Ya tinggal begini, saya ingin buat briefing bagi relawan tablik akbar yang bertugas pada penjagaan parkir dan seterusnya. Buatkan materi yang harus saya sampaikan untuk masing-masing departemen. Ini sebenarnya nggak perlu kita pelajari, soalnya di atas sudah ada. Ya, ini nggak usah ya, kita lewatin aja ya. Tapi nggak apa, kita coba aja. Copy, kita minta dia bikin deskripsi materinya. Nah, ini dia dapat. Poin briefing, pembagian area parkir, pastikan. Wah, itu udah tertulis semua, Pak. Relawan kebersihan, tugasnya apa. Poin briefing, penempatan relawan, sekitar panggung, mengatur tamu undangan, panggung ya, dan seterusnya. Ya. Nah, dengan adanya ini, Pak, kualitas kita mengelola masjid kita sangat profesional, di atas masjid raya. Bahkan mungkin di atas Istiqlal. Semuanya tertulis gitu. Ya, semuanya tertulis. Itu akan mengarah ke sana. Kenapa? Karena teman-teman itu nanti yang menjadi ujung tombak untuk ngasuh umat. Jadi memang harus cerdas. Tapi kalau kita belajar untuk cerdas gitu ya, itu kelamaan. Jadi memang harus dibantu dengan jin ifrit ini. Kita jadi Sulaiman, kita minta bantu dia gitu ya. Gitu. Ya. Baik. Apalagi yang mau kita pelajari? Yang mau kita pelajari adalah, nah ini pelayanan untuk jamaah. Ya. Bagaimana kemudian bisa nggak ini AI atau ChatGPT kita minta ya. Wah, rumah saya banjir. Kita minta untuk apa namanya membuat apa namanya surat-surat tentang prosedur minjam ruangan, minjam apa, kursi, ya kan? Nah, ini kita bisa lakukan ini supaya nanti ketika kita bikin surat seperti ini, orang tuh nggak sembarangan gitu. Orang tuh nggak sembarangan, ya kan? Kita minta bikinkan dia peraturan dan prosedur peminjaman ruang aula. Contohnya itu ruang aula. Nah, ini kita bisa jadikan pengumuman. Udah sampai prosedurnya Pak, prosedur peminjaman ruangan aula. Calon peminjam harus mengajukan permohonan peminjaman aula minimal 2 minggu sebelum tanggal kegiatan yang diinginkan. Bla 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 bla. Ini rinci betul Pak. Ya, menjaga kebersihan. Ini kok kita konsep sendiri Pak, tewas sudah Pak. Ya, berarti untuk yang lain bisa ya bisa ya, kecuali pinjam suami atau pinjam istri ya, nggak bisa ya. Ya, jadi minjam wajan, minjam kursi, minjam apa, ya dibikinkan peraturannya supaya rapi masjid kita. Kalau kita tinggalkan atau kita wafat, itu generasi selanjutnya itu bisa melanjutkan. Itu pentingnya literasi, Pak. Pentingnya literasi. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita kepengen meningkatkan kualitas Jumatan. Kemarin kita sudah diskusi tentang bagaimana kita menganalisis minat. Ya. Nah, kita tabel ini saya pikir kemarin sudah ya, sudah kita praktekkan, ya. Ini mau kita praktekkan lagi apa enggak? Bikin tabel khutbah Jumat. Kayaknya nggak perlu ya. Ya Pak, enggak Bikin usah. lagi Bung Ben. Saya Apa? kemarin nggak bisa ikutan. Oh ya. Bikin lagi. Oke, baik. Ya. Baik, kita ini ya. Nah, jadi Pak, ChatGPT ini bisa membuat tabel walaupun dia jumlahnya tuh banyak, misalnya 30 hari gitu ya. 30 sorry 1 bulan ya. Ini untuk khutbah Jumat. Kita bisa minta mereka setahun. Ya. Ini kita coba ya. Coba. Kita minta dia bikin setahun. Setahun itu berarti 52. 52 kali Jumatan. Cuma ini jadi panjang sekali ya, nggak apa-apa ya. Ya, 3 bulan aja Pak. 3 bulan aja ya. 3 bulan aja. Untuk tabal ya sebanyak selama 3 bulan, mulai dari bulan ini harus dikasih tahu loh Pak. Ya katakanlah Desember hingga atau Januari deh biar mudah. Januari 2025 hingga Maret. Maret 2025. Buatkan tema khutbah yang berkaitan dengan fenomena kekinian dan cara mengatasinya, seperti bahaya online, bahaya judi online, dan seterusnya.
tambahkan kolom petugas khotib imam dan muadzin, kosongkan isinya. Ya. Nah, kita bisa tambahkan lagi, deskripsikan. Berikan, ini kita tambahkan kolom berupa pointers untuk khotib dan kolom petugas khotib Jumat, kosongkan isinya. Oke, kita enter. Nah, ini sudah lengkap dengan tanggalnya, Pak. Tema khutbah bahaya gap online. Ya. Deskripsi khutbah. Ini tujuannya nih. Pointersnya apa? Tugasnya apa? Bisa nggak dia bikin? Tuh. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada lihat tombol di sini, Pak. Kalau kita tekan nih, Pak, dia stop. Ini kan dia terus kerja nih. Ya. Nah. Oke. Gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nanti boleh diuji coba sendiri ya. Promnya kan ini sudah saya berikan contohnya. Ini saya rubah jadi prom ini. Prom baru yang ini ya. Ini nanti saya kirim ulang. Oke. Nah, kita juga bisa bikin yang tabel kultum. Sholat tarawih 30 hari. Dengan tema apa terserah gitu ya. Ada usulan nggak kira-kira? Ya. Jadi nanti Ramadan tuh ada temanya gitu Pak. Jangan bolak-balik Al-Baqarah terus ya kan. Ya ayyuhallazina amanu terus kan kutiba alaikum syiyam. Setiap khotib ngomong terus gitu kan. Akhirnya orang bosan. Tapi kalau misalnya sejak awal sudah dikasih tahu ya bahwa selama sebulan ini kita akan meningkatkan motivasi untuk berbisnis misalnya kan. Totally kultumnya tentang bisnis melulu kan. Motivasi kerja atau motivasi cari ilmu terus kan. Dengan menggebu-gebu. Nah, kita harus atur dia punya tema gitu. Nah, kita bisa minta ChatGPT ini. Lalu selama 1 minggu itu dipersiapkan siapa saja petugasnya. Materinya pun sudah bisa kita siapkan. Selama 30 hari misalnya gitu. Nah, sudah tinggal enter. Ini udah ada pointers-pointersnya. Oke. Ngeri nggak Pak? Inilah AI. Ya, luar biasa. Mantap ya, Bung Ben ya. Masya Allah. Ya. Jadi kita, Ya. tapi dengan adanya ChatGPT ini, kalau kita nggak bisa mengendalikan, nggak bisa bikin maju masjid kita, jadi apa Pak? Percuma gitu. Artinya kita mau nebang pohon, ada chainsaw, ada kampak. Kita pakai kampak aja, nggak maju-maju gitu. Sayang betul. Jadi makanya ini ChatGPT ini yang ngajarkan harus orang masjid. Jadi betul-betul dia bermanfaat untuk umat. Itu harapan kami bikin WAI ini ya. Nanti tolong ajak teman-teman lain untuk ikut juga, ikut WAI ini. Baik, ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Ini Ya Pak, nanti, ada Pak. ya silakan. Kalau aplikasi ChatGPT itu kan ada beberapa macam ya. Kita kalau misalnya running di satu aplikasi yang berbeda, hasilnya akan apa? Akhirnya gimana Pak? Kalau kita running ChatGPT di aplikasi yang berbeda, hasilnya sama. Oh, lain. Nanti Bapak Oh, coba kemarin Bapak ikut Pak Ajat ikut yang pertama nggak? enggak. Oh iya, nanti coba ditonton rekamannya. Tapi saya jelaskan apa namanya, apa itu AI, apa itu ChatGPT. Secara singkat saja, AI itu artificial intelligence Pak Ajat, ya kan? Ya. Dia adalah teknologi. Nah, teknologi AI ini ya itu digunakan oleh penyedia platform. Ya, AI ini macam-macam. Ada namanya chatbot. Chatbot tuh kita perintahkan menggunakan chat, menggunakan ketikan. Ya, Ya. ada robotik menggunakan program, nggak pakai mulut gitu ya, pakai suara perintah macam-macam ya, multi perintah, multi komen. Ya.
Oh, banjir rumah kita ya. Ya, ya, ditutup. Oh, iya, iya, iya. Hujan nih Pak Ben. Hujan ini, aduh, banjir masuk kamar semua. Nggak apa-apa. Udah sering banjir apa baru sekarang, Bung Ben? Belakangan ini dulunya 1 tahun 2 kali, sekarang sebulan bisa 3 kali. Oh, Masya Allah. Masya Jadi Allah. kalau saya hujan gini nih bebar Pak. Tiba-tiba tuh kursi saya sudah terendam aja gitu. Saya masih ngomong kayak gini kan, wah itu buyar. Iya, iya. Udah kayak Nabi Nuh ya. Ini udah di semata kaki, nggak apa-apa. Udah terbiasa orang rumah dengan banjir. Oh, gitu. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi itu seperti itu Pak. Nah untuk chatbot yang seperti ini, kecerdasan buatan untuk yang platform chatbot, itu ada yang namanya ChatGPT, ada Gemini dari Google, ada yang namanya Copilot atau Bing dari Microsoft, ya. Dan itu yang paling populer. Hanya itu saja enggak, ada puluhan lagi yang lain. Ya. Lalu ada pengolah gambar Pak Ajat, Iya, ada iya. LA, ada apa namanya yang tadi itu, hapus BG tadi itu, ada macam-macam, ya. Ada yang pengolah suara. Nanti saya akan praktekkan besok lah mungkin. Bagaimana Pak Ajat tuh bikin teks, dia bisa berubah menjadi suara. Itu juga AI. Iya, iya. Tapi dasarnya adalah ChatGPT ini, Pak. Iya, iya. Nah, ChatGPT ini ya antara apa namanya? Antara Pak, saya off sebentar Pak ya, break sebentar ya. Iya, Ini iya, iya. agak ini nih, agak Baik, bahaya. baik. Sebentar aja, sebentar. Iya, iya. Masya Allah. Luar biasa ini perjuangan Yai Ben. Banjir, Mas. Banjir masih Iya, banjir. Iya, Di hutan panas terus. Pontianak rawan. pernah mengalami banjir. mudah-mudahan dikuatin kesabarannya. Amin. Kita doakan supaya nggak ada hal-hal yang merugikan. Ya, amin. Amin. Ini tadi saya nyoba belum bisa bikin e-book nih. Bajat pakai laptop atau HP prakteknya Bajat? Saya ini pakai HP karena laptopnya belum bisa connect, masih dibetulkan. Oh iya. Ya, untuk Ini praktek masih memang enak laptop. laptop ya biasanya Iya, belajar. nggak problem, tapi sekarang kok ini ya nggak mau connect, jadi lagi dibetulkan Pak. Halo Bang Apip, Ya. Gimana Abah? Yaman. kalau saya belum laptop nih, masih dashboard apa PC. Review sama, Iya, bagus. cuman Visi ini besar. cuman udah jadul jadi aduh nggak bisa connect ke GPT-nya. Oh gitu. Jadi pakai HP dulu. Iyalah, nggak apa-apa. Izin bertanya, Sambil. barangkali yang tahu. Kemarin ukuran e-book 6x9 ya? 9x12. 9x12. Oke. Balik. Assalamualaikum Ustadz. Ya, kita lanjutkan ya. Waalaikumsalam. Baik, Pak. Maaf Bung Aman, Bung Ben, Ben? ini baru ngikut dikit, saya Pak Purwo dari Masjid Nurul Hikmah Cipayung, Jakarta Timur. Masya Allah, ya siap. Kemarin saya dengan Pak Dudus Air Kudus ini mungkin sudah masuk grup itu. Saya
kemarin memang mengikuti tapi agak tidak lengkap gitu karena saya kemarin pakai HP. Oh gitu. Nah, ya, tapi saya juga terus belajar dari teks-teks yang Bung Ben kirimkan gitu. Ya. Malam kita buka, saya juga sedikit-sedikit sudah mulai praktek ya untuk bikin program kerja, jadwal Jumat, Masya Allah. kemudian bikin profiling masjid dan sebagainya saya coba gitu. Memang saya itu ada kesulitan belum bisa Excel saya. Jadi yang saya tanyakan ini nanti saya kemarin agak ketinggalan yang masalah prom itu. Jadi yang lebih detail untuk chat yang lebih detail lagi yang lebih spesifik untuk setiap kebutuhan itu. Saya perlu belajar lagi nanti sambil jalan ya insya Allah gitu. Baik. Nanti, yang saya tanyakan itu. Ya. Jadi yang saya tanyakan perbedaan yang berbayar dan tidak berbayar ChatGPT itu sebenarnya di mana gitu? Karena memang kalau untuk visual ya gambar-gambar itu kelihatannya memang agak sulit untuk untuk dicat melalui GPT yang tak berbayar itu gitu. Betul. Jadi tapi alhamdulillah insya Allah saya akan belajar terus meskipun di usia tua, tapi saya tetap semangat untuk memamurkan masjid gitu. Kebetulan kami kan juga ada program itu fundraising untuk pembiayaan pembangunan gedung TPA. Jadi kami sudah membebaskan tanah alhamdulillah 200 sekian meter di Jakarta untuk memindahkan TPA dari masjid. Alhamdulillah sudah bebas, tinggal pembangunan. Fondasi sudah kami lakukan. Nah ini untuk perencanaan ke depan tuh untuk fundraisingnya. Jadi saya mengikuti ini mudah-mudahan bisa membantu membuat opsi-opsi fundraising dengan strateginya gitu. Jadi terima kasih atas penerimaan untuk keikutsertaan ini. Sementara itu dan saya akan belajar terus. Insya Allah. Siap. Ya, makasih Pak Purwo. Jadi di rekaman itu sudah lengkap sebenarnya Pak Purwo. Nontonnya harus urut ya Pak, karena nanti karena ini memang kita setting teman-teman nanti bisa ngajar. Jadi kalau nggak urut lompat-lompat agak susah. Nah, apa yang Pak Purwo tanyakan tadi sebenarnya sudah ada, tapi saya jawab secara singkat saja. Yang pertama adalah memang yang berbayar pasti lebih unggul Pak, pasti lebih unggul. Ya, semua terekam, kemudian lebih presisi, lebih pinter. Gitu ya, lebih pintar. Nah, ChatGPT itu ada 3,5, ada 4.0. Yang 3,5 itu pembelajarannya terbatas dan sangat ya masih awal-awal lah tahun 2021 Pak, kurang cerdas. Itu yang di-free-kan sama OpenAI. Sementara yang 2024 itu sudah laju betul, selisihnya 3 tahun. Itu kira-kira sama dengan antara BlackBerry dengan Android. Android gitu ya. Artinya sama-sama smartphone tapi beda gitu. Dalamannya beda. Gitu. Nah, gimana kalau berbayar? Mungkin terima kasih mungkin untuk kesempatan yang teman-teman lain, tapi saya ini juga alumni PMB 5 juga barengan Pak Dudus Herkudus dan bahkan timnya Bung Ben tuh pernah berkunjung ke masjid saya di Cipayung, Jakarta Timur. Cipayung ya. Izinkan nanti saya kesana, Pak. Jadi mohon dukungan dan untuk semangat kami juga mengcopy kegiatan berbagi beras itu bulanan masih kecil tapi berbaris mungkin sekitar 70 sampai 100 paket tapi udah kita coba, kita aplikasikan yang kita dapat dari PMB. Siap. Mohon doanya mudah-mudahan kita bisa terus berhikmat di masjid untuk Bismillah. Terima kasih Mas Suro. Baik, ini karena udah ditanya. Jadi Pak, untuk fundraising ini memang ada struktur berpikir sendiri. Tadi pagi saya diskusi dengan Ustadz Sarip, kemungkinan besar kita minggu depan mau bikin FAS, tapi why FAS? Ini Mas Irawan Mas Eno itu juga alumni FAS ya, fundraising amal soleh. Tapi di FAS itu kita belum bicara teknis. Ya. Ada rencana kita tuh mungkin minggu depan kalau nggak 2 minggu lagi ya kita akan bikin fundraising amal soleh strateginya menggunakan AI. Jadi sudah ada perencanaan detail Pak. Tinggal bikin tim, tinggal go away. Itu insya Allah ya. Tapi ini babnya beda lagi. Kalau dasar ini nggak tahu, nanti saya susah jelasinnya. Saya susah jelasinnya untuk yang fundraising. Oke ya. Ini mudah-mudahan kita bisa bergabung lagi untuk di khusus fundraising itu. Mudah-mudahan ikut lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bro. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu sekalian.
kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Kita akan belajar dengan ChatGPT, dengan AI, ya, untuk menganalisa, untuk membuat makalah, untuk membuat kajian-kajian yang rumit. Kadang-kadang ada perdebatan, Pak. Orang NU ini, orang Muhammadiyah ini gunakan di masjid kita. Kita nggak bisa, kita sebagai pengurus masjid diam aja melongo gitu ya. Ini kan bahaya, persoalan juga. Kita harus pintar juga. Kita harus bisa belajar tentang bagaimana sih sebenarnya antara pertentangan, bukan pertentangan, perbedaan mazhab ini. Biar kita sebagai pengurus masjid bisa lebih wise. Nah, bisa nggak ChatGPT bantu kita? Bisa, Pak. Ya, sangat bisa. Jadi, saya berikan contoh seperti ini. Ya. Kalau ini sudah selesai ya, kemarin saya nggak perlu lagi ngulangin ya. Ya, Pak. Ini misalnya ada pertentangan tentang misalnya kita ada pertentangan, tolong ulas pendapat para ulama mazhab tentang misalnya tentang perkara tahlilan. Gitu ya. Ya, Misalnya gitu ya. Kita minta dia ya kan sampaikan pendapat para imam ya kan dan kesimpulannya. pendapat itu, Pak. Ya kan? Pendapatan. Oh, pendapat. Nah, ini semisal saja ya, semisal ya kan berikan referensinya dari kitab apa misalnya. Nah, kita tambah lagi seperti ini. Kita kopas, kita letakkan. Disimpan. Kita enter. Turun ya. Jadi kita punya perspektif ketiga, Pak. Orang NU, orang Muhammadiyah, orang Salaf ngomong yang itu kan kita bingung nih kan, kita mau berpihak pada mana nih? Kita kepengen belajar tentang persoalan ini. Kita lihat ya, tahlilan adalah tradisi ya yang dilakukan di Nusantara yang berkumpul untuk Nusantara gitu kan. Biasanya diadakan 37 hari dan seterusnya. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, kesimpulannya seperti ini. Ya. Itu di atapnya diganti semua. Maaf, Kayu baru-baru semua. Ya. Karena sudah pada lapuk terus. Beli bata tadi 500, agak ditinggi. Dimut dulu, Pak. Ya, udah ini. Maaf. Nah, misalnya kan ini masih ini ya, masih umum ya. Kita kepengen explore lagi. Ya kan? Apa sebenarnya saya ingin tahu apa pertentangan antara komunitas Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Salafi tentang ya kan tahlilan. Berikan ulasannya. Kita enter. Nah, dia seperti ini, Pak. NU pandangannya seperti apa? Dalil pendukungnya apa? Muhammadiyah seperti apa? Salafi seperti apa? Jadi kita bisa ngerti. Jangan kemudian misalnya, ini kita kesimpulan ya. Nah, ada kesimpulan seperti ini. Ada orang Salafi kepengen sholat di tempat kita. Dia sudah dididik, ya, menolak tahlilan. Ya udah, jangan lagi ngajak dia tahlilan gitu. Itu buang-buang waktu. Ya udah, minimal diam, gitu kan. Ada orang NU, ya. Kemudian ada orang Muhammadiyah. Udah jelas dia itu tahlilan sebagai tradisi baik yang diperbolehkan. Terus kita bilang ini nggak boleh tahlilan. Akan kacau, Pak. Kita habis waktunya di situ. Dengan
Dengan seperti ini kita tahu, oh seperti ini rupanya, gitu ya. Jadi kita bisa punya wawasan untuk berkomunikasi. Kita menjadi masyarakat yang wise, gitu ya. Nah, kita bisa perdalam lagi nih Pak, sehingga kita ngerti persoalan-persoalan umat lewat belajar ini. Kenapa saya sampaikan ini? Karena tidak susah kita mencari ulama itu yang memberikan perspektif ya dalam perbedaan-perbedaan itu. Ketemu dengan ulama NU, dia selesaikan yang umat dia. Ketemu umat dia, dia tolak NU. Jadi kita bingung juga kita. Jemaah kita kan nggak bisa kita filter. Orang Salafi dilarang masuk gitu. Kan nggak bisa. Orang NU dilarang masuk, kan nggak mungkin Pak. Jadi akhirnya kita jadi medan perang. Harapan saya ketika kita punya alat ini, ya kita itu masjid kita tidak menjadi medan perang, tapi medan untuk merekatkan tali silaturahmi. Jangan manas-manasin, jangan apa. Tapi kalau kita nggak punya ilmunya, nggak paham, nah kita nggak bisa lakukan itu. Dengan ChatGPT kita bisa belajar Pak. Gitu kira-kira ya. Saya ini tidak mengulas mana yang boleh, mana yang enggak. Tapi ini saya ingin mengatakan ini bisa dijadikan alat ya untuk dakwah, untuk belajar tentang persoalan-persoalan keumatan. Ya. Nah, yang terakhir saya ingin sampaikan tentang naskah. Ya, misalnya kita ada orang yang jago bicara, suka anak-anak di masjid kita, tapi dia nggak bisa bikin naskah. Kita bisa lobby dia, kamu didik dong anak-anak, bikinkan cerita-cerita Islami. Dia pasti saya nggak bisa. Kita yang bikinkan Pak, biar dia nanti yang ceritakan gitu, membacakan. Bisa nggak kita bikin? Bisa Pak. Misalnya kita temukan ide ini, ya bisa. Nah ini, prompt ini Bapak Ibu sekalian ada spesifikasinya. Ya, misalnya gini, ada kata-kata. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian itu bikin prompt buatkan naskah cerita Islami tentang Nabi Nuh, itu nggak spesifik Pak. Kemarin sudah kita ulas ya. Siapa pesertanya nih? Targetnya, apa temanya? Ya. Nah, kemudian bentuknya apa? Makalah kah, storytelling kah? Kemudian gayanya seperti apa? Gitu ya. Ya, jadi harus kita berikan prompt yang jelas, ya kan? Nah, siapa sasarannya? Kita enter. Nah, ada lagi satu kesalahan saya bikin prompt nih. Tahu nggak? Kurang spesifik saya bikin ini. Ada yang ngasih ide? Saya tidak membatasi karakternya. Tapi mudah-mudahan dia tahu untuk anak-anak nggak boleh panjang-panjang gitu ya. Jadi dia. Nah, tapi tidak terlalu panjang, alhamdulillah. Ya. Nah, dia bikin nih perahu raksasa Nabi Nuh dan para penumpang yang unik. Dia menggunakan bahasa-bahasa imajinatif. Ya kan? Alkisah, hiduplah seorang nabi yang sangat sabar dan penuh kasih sayang. Nabinya namanya Nabi Nuh. Tinggal di sebuah desa yang indah. Ini bahasa anak-anak, Pak. Kan nggak mungkin Bapak Ibu sekalian kan tausiah tentang Nabi Nuh pakai bahasa seperti ini. Tapi ChatGPT bisa, Pak. Itulah hebatnya ChatGPT. Ya kan? Apalagi yang bisa kita lakukan storytelling ini? Ya macam-macam. Jadi kita bisa siapkan storytelling untuk bulan Ramadan. Untuk mendidik anak-anak kita di masjid itu supaya dia punya, karena gini Pak, kalau kita kasih dia hafalan, anak-anak tuh nggak bisa mengingat. Tapi kalau kita kasih cerita, dia teringat sepanjang hidupnya. Maksud saya gini, kita tua-tua gini kan sering juga mendengarkan hadis tentang pentingnya birrul walidain. Tapi nggak ada satupun yang nempel. Ya, satu-satu yang membuat kita itu orang Nusantara itu sangat menghormati orang tua adalah cerita maling kundang. Cerita maling kundang, ada cerita, ada storytelling di situ. Nah, cerita ini yang abadi di kepala manusia. Maka anak-anak itu ya, mestinya di masjid itu kita kasih banyak-banyak cerita. Dia akan ingat Pak, daripada kita bilang hafalkan 5 hadis, hafalkan doa ini, nggak bakalan hilang, nggak bakalan ingat. Ya, baik, sampai di sini materinya. Ada nggak yang ingin bertanya? Bung Ben. Siap, Ustaz. Ya, Ustaz Dedi. Mangga, mangga, monggo. Saya kebetulan sudah pakai Apple. Lebih enak mana, Ustaz? Pakai Google Chrome atau Firefox? Karena kalau di Google Form itu sering muncul
hati-hati data Anda akan dicuri oleh ChatGPT gitu bahasa Indonesianya. Ya, Gitu. Chrome itu punya Google, Pak. Iya. Google itu punya AI sendiri, namanya Gemini. Iya, Gemini ya. ChatGPT, OpenAI itu memang hari ini penantang utama Google. Google. Orang sudah malas masuk ke mesin pencari. Ya, Iya. apa-apa data, Pak, luar biasa di ChatGPT. Kalau saya perlu data tentang harga emas 10 tahun, Pak. Saya harus buka minimal tuh 50 website baru saya bisa dapat kesimpulan. Di ChatGPT kita bisa langsung minta dia menyajikan. Inilah sebab mengapa semakin banyak orang yang meninggalkan mesin pencari. Nah, Google itu bikin provokasi, Pak. Gitu. Nah, tapi saya nggak tahu ya, apakah benar orang itu bisa mencuri data. Tapi di dunia hari ini, Pak, kita harus pintar-pintar, Pak. Nggak ada data yang nggak bisa dibaca, Pak. Iya. Ya, saya berpikir WhatsApp saya itu aman, Facebook saya aman. Siapa bilang? Ini Iya. speakernya aktif, Pak Ustadz Dedi. Maka kalau kita ngobrol, ya, kemudian setelah itu kita browser dibuka FB, itu apa materinya itu disajikan. Kita ngomong diabetes sebentar aja, iklannya muncul diabetes. Itu karena sebab dia merekam suara kita. Google juga lakukan itu. Nah, itu yang, tapi kan dia nggak tahu ya untuk kejahatan atau untuk kepentingan ya. Ada dua kan, untuk kejahatan, untuk kepentingan. Nah, yang lebih ngeri lagi, saya pikir WhatsApp itu nggak bakalan bocor. Waktu saya ke Jakarta, safar di Jakarta sekitar 3 minggu yang lalu, saya ketemu dengan seorang anak muda. Dia ceritakan tentang kemajuan teknologi yang dia peroleh saat itu. Orang Pontianak, sudah 2 tahun di Jakarta. Saya terkaget-kaget, Pak. Dia bisa baca semua percakapan WhatsApp di seluruh Indonesia. Saya setelah tahu itu, Pak, saya mual lihat HP saya, Pak. Belanja, misalnya dia dapatkan HP saya, dia tahu suka belanja kemana, berapa yang dibelanjakan, di FB ngapain, di WhatsApp tuh siapa saja yang dihubungin, apa yang disampaikan. Itu kan gila. Orang sipil loh, Pak, orang sipil. Jadi kalau menurut saya sekarang nih, Ustadz Dedi, memang kita harus waspada, tapi kayaknya apa ya, nggak ada data lagi yang bisa kita selamatkan gitu, selain ada yang ada di kepala. Kalau udah di HP nggak ada yang bisa disembunyikan, ya, Ustaz. falsafahnya di situ, Pak. Cuman ya, yang perlu kita tenang tuh gini, oke, Google memang dia, tapi dia bukan organisasi kejahatan. Ya, mungkin dia punya teknologi OpenAI untuk ngambil data, tapi dia bukan organ kejahatan. Itu aja yang bikin saya itu tenang-tenang gitu ya. Ya. Nah, yang ngeri ini sipil, Pak. Dia tujuannya nggak jelas. Ada orang jahat ngasih duit, dia ambil data kita. Ada orang baik kasih duit, dia ambil data kita. Itu ngeri. Tapi yang ini saya bukan menjamin, saya nggak berani jamin itu perusahaan raksasa semua. Ya, selama apa ya, bukan data yang sifatnya ATM gitu ya, Pak ya, PIN banking itu janganlah. Apa maksudnya? Kalau bisa mau betul-betul pakai handphone tersendiri, pakai handphone yang jadul gitu ya, gitu. Itu kira-kira Pak Dedi. Yang kedua, Ustadz, saya kan mau langganan, tapi ternyata harus pakai kartu kredit. Selain kartu kredit nggak bisa ya, Ustadz ya? Saya nggak begitu paham, tapi sekarang saya lagi belajar tentang multi payment gateway. Itu yang UTAS yang kita pelajarin itu, Mayar. Kemarin saya bikin UI itu, yang sekarang ini, itu pakai payment gateway. Sepertinya ada opsi pembayaran pembayaran kursus itu menggunakan kartu kredit. Lalu di Mayar, Ustadz Dedi, ada fasilitas untuk fundraising. Nah, ketika dia memberikan fasilitas itu fundraising, berarti orang yang punya kartu kredit juga bisa membayar. Cuman saya nggak bisa jawab spesifik bisa apa enggak, karena saya sudah nggak pernah pakai kartu kredit. Udah 20 tahun ya, jadi nggak ngerti kebijakan hari ini. Saya nggak ngerti. Ya, mau Kalau Bung Ben kemarin bayarnya pakai apa? Ya, untuk ChatGPT-nya Bung Ben pakai apa? Oh, untuk bayar ChatGPT? Iya, harusnya tulisannya kartu kredit, nggak ada yang saya pikir untuk fundraising. Untuk ChatGPT, ya awalnya dia
pakai kartu debit, Pak. Jadi kartu debit itu kita harus masukkan data nomor kartunya segala macam itu. Itu standar mereka. Agak ribet, Ustadz Dedi. Agak ribet. Saya sarankan teman-teman buka akun di GoPay. GoPay lebih cepat. Ya, nanti pilih opsi pembayaran ChatGPT-nya. Ya, menggunakan GoPay. Dia lebih cepat dibandingkan kalau kita menggunakan debit karena dia minta data kita. Nama, nomor kartu, dan itu bahaya. Bahaya. Ini kan saya udah buka Ben. Tapi nggak Untuk ada. sebulan bisa ya Bung Ben ya? Bisa Ustadz, bisa. Bisa sebulan. Nah, ada lagi solusi Bapak. Nanti saya kasih tahu. Cuman Ustadz Dedi tadi masalahnya bayarnya pakai kartu kredit. Jawaban tidak, Pak. Saya kemarin bisa yang awal-awal saya bayar tidak pakai kartu kredit, tapi pakai kartu debit. Kartu debit, ya. Nah, setelah kartu debit saya bayarkan, saya setelah itu sempat mandek 1 bulan nggak pakai yang berbayar, lalu saya kepengen pakai lagi. Nah, tapi langsung diarahkan. Nah, itu dia. Diarahkan. Ini Bung Ben, nggak ada opsi lain. Ya, saya coba lihat ya. Kita coba lihat. Saya share screen menggunakan Firefox untuk ChatGPT-nya. Oke, sebentar. Saya share screen dulu. Kita lihat sama-sama ya. Ini saya sudah tandai ChatGPT di sini. Ini saya sudah ini Pak, sudah Sudah login. Ya. Login. Saya mau upgrade. Upgrade-nya tahu kan Pak di sini ya? Iya. Satu di sini, satu di sini. Iya. Oke, dua-duanya Ya, bisa. iya. Ini yang free. Ini upgrade yang plus 20 Plus, dolar per month. Upgrade to plus. Ya. Nah, ini Bung Ben. Nah, saya awalnya munculnya seperti ini, Ustadz. Iya. Saya isi semua datanya. Oke. Setelah itu, saya gagal memperpanjang. Tapi setelah itu, ya, dia peringatannya langsung bayar di GoPay. Saat itu saya bingung, ini kok bisa kayak gini ya, gitu ya. Nah ternyata, ya, saya itu membayarnya pernah membayar yang kedua itu menggunakan aplikasi. Nah, saya nggak tahu ini trik ini bisa dipakai sama teman-teman apa enggak. Apa saran saya? Download, Ustadz Dedi nanti download aplikasi ChatGPT di Android. Pak Dedi pakai iOS atau pakai Android? Ustadz Dedi? Pakai Android. Pakai Kalau yang Android? di handphone Android. Ya, Pakai pakai Android, handphone. berarti di Android download OpenAI. Nanti daftar yang personal. Pastikan di Android itu sudah ada pembayaran alternatif e-wallet. E-walletnya misalnya GoPay atau Dana atau apa. Nanti bayarnya pakai itu aja. Jadi nggak usah pakai web. Kalau web dia mesti rekomendasikan ngisi macam-macam itu, Ustaz. Iya. Nah, jadi saya perpanjangannya, saya sudah 3 bulan ini pakai terus, saya nggak bayarnya pakai web, Pak. Berarti harus dari HP ya, berarti ke HP berarti. Saya nggak bilang harus ya, cuman waktu saya bayar ulang pakai web, itu gagal terus gitu. Tapi menggunakan aplikasi, itu sekali aja udah terpotong di GoPay. Bahkan dia reminder besok harus bayar gitu ya. Iya. Langsung tuh dana saya di GoPay itu disedot sama dia. Gitu. Ya, maaf, diulangi Bung Ben, gimana caranya tadi? Kita buka pakai aplikasi Android. Android. Jadi jangan pakai website. Nanti setelah selesai, email yang di Android itu, Ustadz Dedi, harus sama dengan email yang waktu kita login menggunakan laptop. Ya. Nanti dia synchronize, sehingga nanti walaupun kita daftar menggunakan bayar menggunakan handphone, ya, tapi
ya, tapi di web itu bisa kita pakai gitu. Ya, di laptop. Karena satu kali aja Iya. bayarnya. Jadi dia multi perangkat. Begitu, Iya. Ustaz Dedi, bisa dipahami? Bung Ben, Ya, Saya coba dulu nih. Terima kasih Ustaz. Ya. siap, siap. Dicoba dulu. Nanti kalau nggak bisa, japri Ustaz Dedi. Nanti saya pandu. Ini, siap, siap. ini saya pakai aplikasi ChatGPT di Android, Bung Ben. Android, oke. Ini malah murah, dia langsung muncul. Harganya 299.000. Nah, itu dia Android yang sudah diselesaikan dengan ChatGPT orang Indonesia. Makanya saran saya pakai itu saja. Saya udah keburu Ini pakai yang $300 itu, Pak. 20 dikalikan 15.000. Sampai sekarang tagihannya sama 345. Yang ini dia jadi mulai ini turunkan aman. harga. Ya, Bagus juga yang ini ya. Yang ini bagus ya. ya, 299.000. ya, yang penting dia open AI. Kalau ini kan dia Ya. internasional ya. Jadi dia pakai dolar. Sekarang ini di Indonesia kan gitu. Heeh. Dia murah. Namanya Ada lagi. ChatGPT Plus. Ya, betul. Ada lagi yang murah itu, saya nggak tahu dia pakai teknologi apa, tapi saya pernah pakai, saya agak sedikit kecewa gitu. subsdaily.co.id kalau nggak salah saya, dia bayarnya hanya 199.000 saja per bulan. Tapi susah Pak, kita setiap kita mau pakai kita login lagi, ini lagi, akhirnya udah terus nggak terekam kita punya chattingan dengan ChatGPT itu. Gitu. Murah tapi nggak maksimal. Nah, sekarang itu sebenarnya murah mahal tergantung untuk apa kita sewa itu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita 1 bulan mau belajar apapun gitu ya, udah bayar aja 1 bulan kita pakai full. Untuk apa, untuk apa, untuk apa. Dan saran saya kalau misalnya mau, ya pengurus masjid itu harus punya 1 akun minimal ChatGPT. Supaya cerdas masjidnya. Jadi bisa dipakai oleh siapa. Sangatkan diri. Oke? Gitu dulu. Nanti malam kita sambung. Ya. Nanti malam jam 19.30. Acara apa Bung Ben nanti malam? Pertemuan terakhir. Ya. Oh, nanti malam masih ada. Iya. Ya, 19.30. Oke, sip. 19.30. Pada Gitu ya. Isa ya. Pada Isa. Baik, Ya. makasih. Nah, Kalau teman-teman, pakai, silakan. Untuk info Bung Ben ini, kalau pakai aplikasi di Android itu bisa pakai Shopify, bisa pakai Dana, bisa ya pakai betul, GoPay sama OVO. Nah, betul. bisa. Nah, ini Pak Dedi. Itu saya juga baru tahu kemarin. Saya udah kadung ngisi data di web. Jadi mendingan pakai aplikasi. Atau bisa pakai ini, isi saldo Google Play. Nah, nanti bisa Ya, bayar pakai Bank betul. Mandiri dan Indomaret dan lain sebagainya. Lebih mudah. Cuman Betul. ketika download di Android kok namanya ChatGPT kok macam-macam ya? Yang mana ya? Cari Itu yang OpenAI. OpenAI ya? Ya. OpenAI yang gambarnya Gambarnya abu-abu. abu-abu, Ya. jangan yang biru ya. Abu-abu putih. Abu putih Ya, ya, bukan abu-abu hitam, putih. bukan hitam putih ya, Ya, bukan ya. nanti saya screenshot ya untuk di Iya, iOS-nya. iya. Saya screenshot. Oke. Baik, teman-teman sekalian, bagi sahabat-sahabat sekalian yang telat ikut ini, nggak apa-apa, nanti baca dulu rekamannya, tonton dulu. Nanti saya berikan waktu mungkin hari apa gitu, private untuk teman-teman. Jadi kita runtut lagi, yang bolong yang mana gitu. Supaya apa? Supaya nanti puzzle-nya kuat dan teman-teman tidak sekedar dimanfaatkan oleh ChatGPT, tapi kita bisa manfaatkan. Yang pertama, yang kedua, kita bisa ngajar. Yang ketiga, kita bisa memperdalam. Jadi Bung Ben ini ahli kah? Enggak Pak, enggak ahli. Cuman saya mungkin lebih banyak pengalaman dari Bapak-Bapak sekalian. Tapi kalau Bapak-Bapak lebih banyak explore, bisa jadi besok saya ketinggalan. Maka saya enggak berani bilang guru, saya hanya teman belajar gitu. Karena dalam situasi hari ini, siapapun bisa melompat, bisa mengalami kuantum dalam intelektual. Jadi kalau kita ngaku pintar Pak, kita bunuh diri. Gitu. Malu kita Pak. Nanti kita bilang gini-gini, ya ternyata ada yang lebih pintar lagi kan. Jadi ya udahlah, yang penting kita tuh melayani, sudah cukup gitu. Gitu ya. Baik. Satu lagi Bung Ben. Ya, Satu monggo, lagi. Dikit. Ini kalau kita berlangganan kan ini kan 290.000 per bulan. Nah, baik. ini biar tidak terjebak kayak Bung Ben yang waktu itu ternyata harus setiap bulan terus bayar. Ada pilihan apa?
Langsung Yang hanya saya sebulan kemarin aja. daftarnya menggunakan web. Jadi mungkin saya daftarnya pakai server Amerika mungkin ya Pak ya. Mungkin ya. Akhirnya ketika tagihannya di HP saya itu dikonversi. Jadi saya tetap bayar 345. Kemungkinan besar seperti itu. Ya. Ya, ya. Nah, tapi kalau misalnya harga seperti itu 245 itu pasti sama Pak. Aksesnya sama. DLE kita dapat yang kita pakai 4.0. Ya, pasti dapat. Ya, dapat sih udah dijelaskan. Berdasarkan pengalaman, Ustadz, kalau kayak gitu biasanya memang dia tuh per bulan itu ditagihkan ke GoPay. Nah, kalau mau nggak besoknya ketagih lagi, kepotong lagi, GoPay-nya dikosongin dulu di tanggalnya atau diganti nomor. Biasanya begitu. Karena ini pengalaman saya dari beberapa aplikasi yang bayarnya pakai GoPay. Memang dia sudah berlangganan biasanya tuh. Kalau mau putus jangan diisi GoPay-nya. Itu nanti dia nggak bakal ini lagi. Betul. Oh. Jadi sebenarnya ada dua cara. Satu, ketika kita download, kita bayar, kita matikan berlangganannya di settingan handphone. Dimatikan. Jadi dia nggak terhubung dengan dompet elektronik kita. Yang kedua, kosongkan yang tadi itu. Mana ya caranya lah supaya nanti kita bisa pakai. Kalau udah nggak pernah dipakai lagi ya sudah stop. Tapi saya yakin Bapak-bapak sekalian paling 1 bulan besoknya ketagihan. Pakai terus gitu. Karena dia asisten luar biasa, Pak. Bantu betul. Apalagi Bapak-bapak yang kerja banyak didatangin masyarakat minta bantu ini seperti Ustadz Dedi ini kan tokoh masyarakat ya. Ngisi ceramah memecahkan persoalan nggak bisa nggak. Hari ini satu-satunya orang yang cerdas itu memang ChatGPT ini. Itu bagi saya sangat membantu betul. Sangat membantu betul. Jadi murah, malah saya bilang 345, murah lah, tak bayar aja sudah. Ya, saya terbantu. Nah, nggak apa-apa tapi seperti tadi itu, kosongkan dulu, bayar dulu, latihan dulu 1 bulan. Ya, setelah itu paling udahlah. Tapi nanti akan muncul ide, Pak. Bikin ini bikin inilah. Nah, mulai berlangganan nanti. Mulai berlangganan. Gitu ya. Baik, sampai ketemu nanti malam. Sampai ketemu nanti malam. Ya. Sampai saya minta pengertiannya mengenai kita harus bisa mengalahkan AI gimana? Nggak bisa. Kalau saya bilang kita nggak ada kepentingan kita mengalahkan Chainsaw untuk menebang pohon. Gimana kita ngalahkannya gitu? Untuk apa kita mengalahkan benda mati gitu? Enggak, tadi kalimat dari Bung Ben itu kita harus jangan kalah sama AI, tapi harus bisa mengalahkan AI. Bukan mengalahkan, jangan sampai dikendalikan sama AI. AI ini memanjakan kita. AI ini memanjakan kita. Kita kasih dia kalimat singkat gitu, dia kasihkan. Kita balas baca, kita nggak bisa explore. Akhirnya jadi instan gitu, Pak. Kita nggak tambah kreatif, kita nggak tambah cerdas. Kenapa itu bahaya? Oke, ada AI, ada pulsa, duit kita cukup untuk bayar, internet segala macam. Tiba-tiba semuanya mati gimana? Terus kita nggak bisa berpikir gitu. Kan bahaya. Ya, maka tetap kita yang kendalikan. Kita nanyanya harus sistematis. Kita yang perintahkan dia. Jangan main perintahkan singkat-singkat dan menganggap itu adalah sebuah kebenaran. Itu nggak benar. Nanti kita sendiri yang nggak mendapatkan kecerdasan. Begitu Ustadz maksudnya. Ya, makasih Bung Ben. Sama-sama. Oke, ini udah masuk maghrib. Ya, kita ketemu lagi nanti malam. Berkah selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Bung Ben. Terima kasih. Terima kasih. Berkah selalu. Terima kasih.